General Accepted Accounting Principle. Prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum ya. Harus acuannya global. Bukunya dari Amerika semua kalau akuntansi sebetulnya. Nah, diadopsi Indonesia ada 2 versi, 2 buku tuh. Buku 1, buku 2. Buku satunya sebaiknya sih punya karena itu basicnya gimana nanti pertama-tama paham mengenai perusahaan, jenis perusahaan, masalah accounting equation bersama akuntansi, accounting siklus akuntansi dan cara membuat laporan keuangan kalau bisa punya. Karena kita ngajarkan cepat-cepat dan materi terbatas waktu gitu loh. Ya, usahakan nanti kurang lebihnya kan bisa baca buku itu semua mata kuliah kan nggak mungkin dalam satu buku satu semester total selesai paham kan belum karena kita bicara on the way kan gitu dengan terbatas waktu. Ya usahakan punya buku yang merah ini ya Indonesianya. Ya itu ada foto Bapak. Saya nama Bapak Bambang S ya ada di Swadaya. Kebetulan Kaprodinya Anda artinya kepala program studi atau jurusan kalau ada apa-apa boleh ngomong. Ya. Kita sampaikan minggu pertama pendahuluan apa nanti mengenai SAP-nya atau materinya atau RPS-nya atau zona acaranya lah bahasanya. Kemudian kita informasikan mengenai ketentuan aturan nilai. Jadi semua itu nggak main-main, semua tersistem, terukur, terprogram. Ya. Semua prosedur iya, kebijakan ada, jangan nggak usah galau. Kemudian paham akuntansi dan peran akuntansinya, tujuan pokok dari kita dan nanti kita bahas masing-masing per chapter atau per bab. Nah inilah materi kita yang sebelah kiri. Muncul materialnya? Muncul. Oke. Jadi untuk pengantar akuntansi sebetulnya kan ada pengantar akuntansi 1, pengantar kedua. Selama ini kita kurikulumnya begitu, tapi untuk kurikulum baru ini berlaku baru semester ini dan baru tadi juga rapat finishing hanya pengantar akuntansi aja, minimal paham yang sebelah kiri aja udah ya. Mengenai introduction ya sebagai pendahuluan pembukaan mengenai akuntansi dan bisnis. Nanti chapter 2 atau bab 2 analisa transaksi. Kemudian bab 3 proses adjustment penyesuaian. Kemudian nomor 4 yaitu yang penting nomor 4 bicara siklus akuntansi komplit, artinya siklus itu tahapan, cara-cara, langkah-langkah dalam menyusun laporan keuangan financial statement, langkah-langkahnya apa sih siklusnya ya. Manual wajib, komputer harus ngerti komputer, ngerti manual ya. Kemudian mengenai sistem accountingnya nanti itu ada beberapa pengembangan siklus akuntansi tadi ya. Karena ada nanti berkaitan dengan special jurnal khusus. Nah untuk 1, 2, 3, 4 ini 5 ini perusahaan servis dulu, perusahaan jasa. Jadi sebelum masuk ke dalam Bapak jelaskan dulu ada 3 jenis perusahaan atau kegiatan. Service, merchandise, manufaktur. Perusahaan jasa, dagang, trading dan manufaktur itu produksi atau pabrikasi ya. Itu kalau pabrikasi produksi nanti belajar di cost accounting, akuntansi biaya. Itu nanti semester 3. Nah, untuk 1 sampai 5 jasa dulu servis. Makanya akunnya agak beda, laporannya agak beda gitu. Kemudian tadi kalau udah paham perusahaan jasa mengenai akun-akunnya atau chart of account. Nomor 6 accounting for merchandise business untuk perusahaan dagang, merchandising dagang ya. Kemudian setelah bisa membuat laporan keuangan melalui nomor 3, nomor 4 ya bicara untuk siklus akuntansi dan bisa menyusun laporan keuangan. Nomor 7, 8, 9 adalah menjelaskan isi laporan keuangan terutama mulai paling lancar terutama di financial position atau posisi keuangan namanya balance sheet neraca. Sebenarnya sebutannya kalau di SHK, PSHK nomor 1 itu namanya financial position, ya laporan posisi keuangan. Kalau dulu namanya neraca, boleh. Ya. Terutama membahas apa? Masalah cash. Kan ada cash itu ada cash on hand, cash on bank, petty cash. Kas di perusahaan, kas di bank dan petty cash
kas kecil. Makanya bisa namanya rekonsiliasi nanti tujuannya. Kemudian bicara receivable, piutang itu banyak. Ya nanti. Ya, ini judulnya sebagai induk dulu, BES, S jamak, receivable, piutang. Nanti ada account receivable, piutang dagang, non receivable, piutang vessel, kemudian interest receivable, piutang bunga, dan sebagainya itu nanti. Kemudian inventory, persediaan, ya, terutama untuk bicara merchandise ya, persediaan barang dagangan. Kalau jasa nggak ada persediaan, di dagang hanya satu, persediaan inventory, ya. Kalau di manufaktur tadi manufaktur produksi ya, ada 3, raw material inventory, persediaan bahan baku, kemudian lanjut ke work in process inventory, persediaan barang dalam proses, dan terakhir finished good inventory, ya, persediaan atau produk barang jadi. Jadi yang sebelah kiri ini yang kita bahas ke depan dengan buku-buku tadi yang sudah disampaikan sebelumnya, pakai Warren Davis yang terjemahan aja, bahasa Inggrisnya mahal, GoPay atau 500 ribu ya, karena original tebel. Ya, Anda yang adoption aja. Gini ceritanya, jadi buku terjemahan itu ada 2, kalau buku apapun ya, atau apapun sama. Buku terjemahan itu hanya menerjemahkan, biasanya ada 2 versi, yang asli 1, Indonesia 2, menerjemahkan ya. Tapi kalau adoption, diadopsi, diterjemahkan tapi disesuaikan dengan Indonesia, anaknya diadopsi artinya dikembangkan, dibesarkan. Jadi akunnya Indonesia, standarnya Indonesia, nama-namanya Indonesia, MacGyver jadi Mas Bambang, Mas Joko gitu. Ya itu perbedaannya terjemahan sama adopsi. Nah kalau bisa pakai buku adopsi, belum semua buku accounting adopsi. Ya. Sebelah kanan itu Principle of Accounting 2, pengantar accounting 2 nggak usah. Ya. Mungkin nanti langsung masuk di intermediate accounting keuangan menengah. Lanjut, ini bukunya. Kalau mau beli boleh di PT Salemba, dimanapun di luar, terutama yang merah ya. Kalau buku ini kan dikarang tahu sendiri tuh. Warren Davis itu maksudnya ada 3 orang profesor dokter akuntan yang botak-botak tua itu pintar-pintar sekali. Profesor Warren, Profesor Reeve, dan Profesor Davis menjadi satu, menggabung, membuat satu buku luar biasa bukunya. Nah buku nanti kalau di atas juga ada di Cost Accounting, ada misalnya William Carter, Hammer dan sebagainya. Di Intermediate Accounting ada Donald Kisho ya dan sebagainya. Nanti di Advance ada Baker. Jadi buku-buku luar biasa bagus sekali kalau yang original ya. Nah nggak apa-apa, kita bicara yang terjemahan juga nggak apa-apa. Indonesia pun ada adoption juga bahasa Inggris itu yang kuning-kuning putih itu. Kalau yang adopsi yang merah sama biru yang pengantar 2, yang merah pengantar 1. Ya. Boleh terbitan buku Gramedia, boleh. Atau Salemba 4 tuh, Salemba 4. Sebetulnya minimal kalau jurusan akuntansi punya buku pengantar akuntansi kan biar lupa ingat nanti kalau udah semester 8 nggak ngerti jurnal, ledger, worksheet nggak enak juga. Ya. Oke. Nah, kebetulan buku-buku tadi original ini yang merah ini dikarang oleh itu Warren tadi kan PhD ya. Ya, artinya doktor profesor akunting. James M. Reeve, Philip M. Fish tuh. Makanya Warren Davis tadi kan singkat begitu. Nah, buku ini nanti diterjemahkan Indonesia, orang-orang UI itu Indonesia kan ada Elsa, Gatot, Amir itu hanya menerjemahkan, mengadopsi buku original. Semua tuh buku original luar gitu. Ya, sebetulnya mau buku audit ke buku pemasaran juga sama sebetulnya, buku yang lain. Sebetulnya yang bagus begitu ada referensi orisinil. Kenapa Bapak sarankan punya buku minimal kalau jurusan akuntansi, pengen akuntansi? Karena biar maksimal, nanti kalau kurang lebihnya dosen menjelaskan orang jelas kan sambil tiduran baca buku, oh iya bukunya itu kayak gitu. Karena penjelasan kan banyak, satu buku tuh harus selesai 1 semester, bayangin aja itu kan. Nggak mungkin kita dalam menjelaskan dengan waktu terbatas seperti ini total semua enggak. Tapi global-globalnya aja gitu loh ya. Kenapa punya buku ya? Karena buku pengantar ini kan basic fondasi, nanti dapat pengantar 2, akuntansi menengah 1, 2, dapat akuntansi biaya, dapat audit, dapat pajak, dasarnya ini gitu loh. Karena pajak pun kan dasarnya bicara akuntansi
ya. Kemudian untuk audit juga dasarnya akuntansi juga. Jadi kalau dasarnya kuat, moga-moga mata kuliahnya nyambung. Ya. Kemudian satu persepsi, kan terbitkan buku tuh bisa bukan hanya ini yang Bapak sampaikan tadi, bisa puluhan, ratusan. Kalau masing-masing punya buku beda-beda kan nanti tugasnya di mana, PR-nya di mana. Nah, itu kan itu cara persepsinya gitu. Jadi kita punya acuan yang sama sebetulnya gitu. Itu hanya positif thinkingnya. Takutnya, Pak, aku boleh nggak buku dosen si Mr. X? Ya boleh aja, tapi kan beda cara menyajikan halaman tugas PR-nya, halaman itu maksudnya ya. Kayak komputer kan banyak, komputer akuntansi juga banyak. Artinya kita satu versi bukunya sama, gitu, yang umum. Kemudian buku ini juga referensi global. Artinya kalau buku wadah itu kan misalnya Anda nanti lanjutkan ke Jogja, Kalimantan, ke Malaysia, ke Amerika, bukunya udah pernah. Bapak sering menyampaikan nanti combine antara istilah dan bahasa Indonesia ya. Istilah akuntansi wajib buat Bapak. Apa itu treble dan apa itu ledger harus tahu. Ya. Nanti takutnya ngajar orang di atas semester atas kan profesor dokter lebih gila lagi. Artinya kita siap lah untuk ngadepin dia. Termasuk Anda keluar nanti ada seminar, workshop, tugas keluar negeri macam-macam, ngeling dikit lah pokok-pokoknya. Kita nggak bisa bahasa Inggris total, tapi istilah akuntansi wajib. Ya. Nah, penyampaian tadi kan materi kelas apapun modelnya kan pasti punya terbatasan baik dosennya, waktunya, dan kemampuannya. Makanya kalau punya buku, baca sini kan lebih paham, misalnya gitu, bisa juga. Kan gitu. Mungkin nggak suka sama dosennya, baca sini paham, bisa juga. Nah, wujud, artinya kamu tuh kuliah itu ada bukti kuliah, bukunya punya lah minimal satu yang wajib. Itu akuntansi kayak pajak kayak audit ada di rumah satu minimal. Kalau perlu rumah itu di setting seperti perpustakaan, lebih sesuatu lagi. Jadi orang datang kayak orang kuliah kita itu gitu, ya. Kemudian kalau sebetulnya fisik nih, kalau kita kelas tatap muka offline, Bapak benar-benar kamu bukunya mana Bapak harap tambah nilai plus, misalnya tambah 5 poin misalnya gitu. Karena bukti Anda beli buku untuk Anda sendiri dan dapat plus lagi. Bukan buat dosen, ngapain dosen? Buat Anda sendiri, buat pegangan Anda di rumah sono dan sebagainya tadi. Oke. Ada 4 komponen nilai wajib di swadaya. Wajib. Ya. Kehadiran sementara ini kita masih 10%. Tugas mandiri di kelas kek, di rumah kek, dimanapun dosen menilai, terserah. Kalau Bapak mungkin per tiap pertemuan ada tugas, biarin aja ya kan, terserah kemampuan masing-masing. Mungkin ada dosen hanya buat makalah, itu urusan dia. Tapi buat Bapak nggak gitu-gitu amat, tapi yang penting kita tersistem terukur. Ya. Kemudian UTS, evaluasi, terutama waktu minggu ke-8 ada UTS. Moga-moga waktu UTS dan UAS minggu ke-16 tuh kita pakai seragam. Berharap Bapak semua offline waktu UTS, ujian UAS. Pengen tahu kerapiannya Anda, keseriusan Anda ya untuk ujian tuh kayak apa. Pakai sepatu, pakai jaket alma mater, biar kita selalu ketemu bersama-sama. Berharap Bapak pengen seperti itu. Tergantung pimpinan juga nanti. Kalau pimpinan setuju, Anda semua waktu ujian ke kampus. Pengen tahu kampusnya ada nggak gitu loh, ya berubah nggak? Moga-moga ya walaupun online tapi ujian offline, moga-moga. Pengen kenalan juga dan cinta kampus, masa nggak ngerti kampusnya? Oke, activity cycle, siklus aktivitas perusahaan. Kenapa sih ada akuntansi gitu loh cara berpikirnya? Jadi gambar ini menunjukkan semua kegiatan aktivitas yang terjadi di suatu perusahaan. Nah, kegiatan-kegiatan tadi setiap hari ini panahnya ada, maksudnya panah ya, ada ya. Cara berpikirnya mulai daripada kiri. Jadi ini perusahaan itu mendapat sumber dana dari owner dan kreditor. Owner dan kreditor. Makanya nanti langkah pertama nanti kita belajar agak ngitung dikit namanya accounting equation, persamaan akuntansi. Cash input from owner creditor. Jadi kita perusahaan itu punya dana, sumber dana cash itu dari mana? Dari 2 sumber. Pertama pasti dari owner dulu. Makanya aset sama dengan
equity, ekuitas. Aset sama dengan equity atau ekuitas. Aset atau aset juga kekayaan, harta, aktiva boleh. Tapi yang benar aset. Ya. Sama dengan equity atau ekuitas plus kredit itu maksudnya liability, kewajiban atau utang. Itu dulu cara berpikirnya. Makanya di episode kan nanti berharap lulusan saya itu punya selain memilih kerja, ya milih perusahaan, milih gaji, kalau bisa entrepreneurship, wirausaha. Berwirausaha pasti punya modal gitu loh. Aset sama dengan modal. Modal kalau aku tanya namanya ekuitas, equity. Itu dulu cara berpikirnya. Nah, dana tadi dari dua sumber tadi dikonversi menjadi aset perusahaan. Apa itu? Ya, untuk menghasilkan goods and service, menghasilkan bicara barang jasa. Ya. Makanya untuk menghasilkan barang jasa itu perlu apa? Perlu tempat, ada landnya, tanahnya, ada gedungnya, buildingnya, ada equipment-nya, ada peralatan, ada space-nya, ada perlengkapan dan sebagainya. Untuk menghasilkan suatu produk, itulah butuh awal dulu. Makanya ekuitas modal tadi tujuannya adalah menyiapkan fasilitasnya dulu, namanya tanah, gedung, mesin. Nah, itu. Kemudian perusahaan menghasilkan servis, jasa, dagang. Tadi produksi aset produksi tadi yang kemudian ada gedung, mesin tadi dikombin dengan raw material, bahan baku. Kemudian ada tenaga kerja dan lain-lainnya menghasilkan good and service, barang dan jasa. Barang jasa tadi kita jual, sold, otomatis menghasilkan uang lagi kan. Uang tadi itu dana pendapat tadi jangan lupa dibagi kepada yang punya sumber tadi, yaitu kepada pertama pasti kepada kreditur dulu. Utang dulu, bayar dulu, baru pada owner. Itu ceritanya. Nah, masing-masing kegiatan tadi yang disebut dengan transaksi adalah situasi keadaan yang mempengaruhi posisi keuangan. Makanya bukti-bukti transaksi tadi dicatat, dilaporkan nantinya. Itulah silsilah kenapa ada akuntansi. Jadi akuntansi itu selamanya pasti berkembang, baik manual dengan komputer pasti. Oke, sampai sini nyambung dan connect sinyalnya. Halo? Connect, Pak. Oke, lanjut ya. What is business transaksi? Apa itu transaksi? Transaksi adalah peristiwa kondisi secara langsung mengubah kondisi keuangan. Ya. Ada perubahan. Ya. Perubahan secara langsung mempengaruhi hasil operasinya. Transaksi adalah kondisi sesuatu yang mempengaruhi posisi keuangan atau kondisi perusahaan. Ada perubahan. Nah, contoh salah satu transaksi adalah di akuntansi semua perusahaan pasti ada dokumen namanya bukti transaksi. Ada cek, ada kwitansi, ada faktur penjualan, pembelian, ada macam-macam. Tolong semua ditata dengan baik, diarsip dengan baik, dokumen ini dengan baik, jangan hilang. Yang mencatat melaporkan adalah bagian akuntansi, orang lain nggak boleh. Makanya semua perusahaan harus ada bagian akuntansi, harus ada bagian akuntansi. Ya, makanya di perusahaan itu ngerti namanya struktur organisasi. Jabatan kita di perusahaan adalah di perusahaan ya sebagai controller atau sebagai treasurer, sebagai jabatan akuntansi, controller atau treasurer bendahara. Soal levelnya manajemen ada low, middle, top itu urusan nanti karena pasti secara sistematik itu berubah. Kalau Anda makin kinerja bagus dan makin ke depan makin pengalaman makin bagus kan dari low, middle, top, dari supervisor, manager, direktur itu wajar itu nanti. Tapi yang penting masing-masing punya ranah. Nggak mungkin Anda manajer IT. Anda kan jurusan ekonomi akuntansi. Sarjana akuntansi harus ngerti laporan keuangan, ngerti keuangan dan sebagainya. Ya. Ini contoh buktinya ya untuk bicara yang perlu dicatat. What is accounting? Apa itu akuntansi? Ada 3 activities kegiatan. Jadi pertama-tama ilmu Anda nanti adalah identifikasi transaksi tadi. Tidak semua kegiatan disebut transaksi loh. Tidak semua kegiatan transaksi. Seperti Anda di belakang minum di bawah pohon ngopi-ngopi, kan hanya kegiatan minum kopi doang.
Ya, tapi kalau minum di kantin ya transaksi karena ada jual beli gitu loh. Jadi yang pengaruh satu dengan lain itu ada pengaruhnya berarti transaksi. Di transaksi ada buktinya apa? Dokumen tadi ada kwitansi, ada cek, foto penjual pembelian dan sebagainya. Makanya select economic event. Diseleksi dulu apakah event kejadian ini disebut dengan ekonomi. Makanya ekonomi kan ada perubahan berarti disebut dengan transaksi. Kemudian transaksi tadi direcording, dicatat. Nah, nyatetnya paham namanya siklus akuntansi, accounting cycle. Mulai nanti ada jurnal, nanti ya kita jelaskan. Ada jurnal, posting ke ledger, ada trial balance, melalui worksheet, kemudian ada adjustment, ada financial statement, dan sampai closing itu nanti. Yang penting paham dulu caranya, tapi menjalankan paham sistematiknya. Kalau udah tahu caranya, nanti jangan lupa sudah selesai, communication dilaporkan, prepare accounting report. Jadi laporan akuntansi itu banyak sekali, salah satunya adalah bicara financial statement, laporan keuangan. Karena laporan lain-lain itu banyak, bukan laporan keuangan gitu. Oke ya. Nah, laporan keuangan tadi yang utama Anda buat di sini ya, soal laporan nanti ada laporan lingkungan, laporan yang lain itu ada banyak. Nanti terakhir ada tugas adalah analisis and interpretasi. Ditelaah, dibaca untuk laporan keuangan suatu perusahaan itu apakah perusahaan ini sehat, bagus, kinerjanya itu bukan dari gedungnya, tanahnya, mobilnya, tapi dari laporan keuangan. Disebut bagus karena trennya bagus. 5 tahun, 3 tahun nggak apa-apa, ya. Dianalisis. Di laporan keuangan tadi kan disebutkan dan Anda buat ada 5 secara umum, tapi sebetulnya di PSHK nomor 1 ada 6. What is accounting? Jadi kalau ditanya orang-orang, apa sih akuntansi? Pasti yang jawab paling bawah, yang umum. Proses, identifikasi, mengukur, melaporkan informasi ekonomi, ya, dalam pengambilan keputusan. Itu umum, teorinya, pendapat, pengertian, definisi. Tapi sisi lain boleh akuntansi adalah kegiatan jasa. Karena apa? Ilmu kita dibayar sama orang, jasa servis kita. Tolong dong bantu laporan keuangan, kan jasa. Jadi pengetahuan kita dibayar. Makanya kampusnya adalah betulnya servis, sektor publik, pelayanan jasa. Jasa apa? Pendidikan. Sektor publiknya pendidikan. Kalau government pemerintah, pelayanan masyarakat. Beda lagi. Ya. Makanya sektor publik bahaya kalau nggak paham. Sektor publik ya, pemerintah, yayasan seperti ini. Beda dengan Kalbi Farma macam-macam, berat itu bisnis. Kalau ini non profit, kalau Kalbi itu profit, beda lagi. Ya. Nah, akuntansi adalah bidang studi boleh, mata kuliah. Benar nggak? Kita jurusan akuntansi, program studi akuntansi. Tapi kita nyebutnya yang baik adalah program studi ya. Program studi apa? Akuntansi. Karena STIE, sekolah ekonomi itu ada duanya. Ada 2 jurusan, akuntansi dan manajemen. Kalau lebih bukan STIE lagi, mungkin institut yang kita akan rubah branding atau kalau banyak program studi menjadi university gitu. Jadi akuntansi itu hanya ekonomi itu hanya 2, akuntansi dan manajemen. Soal jenjang pendidikannya nanti bisa D1, D2, D3, D4, kemudian S1, S2, S3 itu kan tingkatannya. Kalau jurusan hanya ekonomi itu akuntansi dan manajemen. Apa sih akuntansi, accounting? Yaitu menjadikan ekonomi informasi dari economic entity dari suatu perusahaan. Entity itu boleh, entity boleh, entitas boleh, enterprise boleh, company boleh, firm boleh, perusahaan boleh. Jadi menjadikan informasi ekonomi dari suatu perusahaan kepada stakeholder. Stakeholder itu para kepentingan kita, pemangku kepentingan, pengguna informasi, stakeholder banyak banget, internal maupun eksternal. Ya, itu topiknya. Nah, pokok materi prinsipal accounting 1, pokoknya itu apa sih? Kita berharap tujuan. Makanya ada visi misi, ada target, ada tujuan. Masing-masing mata kuliah ada tujuannya. Kalau pengantar akuntansi pengantar akuntansi adalah tujuan Anda tuh nanti bisa membuat menyajikan laporan keuangan gitu loh. Ya. Kalau nanti belajar akuntansi biaya sama bicara cost accounting bisa membuat
laporan biaya produksi gitu loh tujuannya. Jadi ada tujuan masing-masing. Tapi basicnya di sini gitu loh. Pertama, apa sih tujuan umum akuntansi pengantar? Anda paham jenis dan bentuk perusahaan, pasti harus paham jenis dan perusahaan karena beda-beda. Kemudian paham accounting equation persamaan akuntansi. Paham accounting cycle, siklus akuntansi. Paham COA, chart of account, bagian perkiraan atau kelompok perkiraan atau rekening boleh. Rekening boleh, akun boleh, apa tadi? Rekening, kemudian akun atau perkiraan boleh. Ya. Kemudian paham laporan keuangan, wajib pengantar 1. Jadi kalau Anda udah dapat mata kuliah ini, udah bisa bantu orang. Ditanya orang juga bisa, harus. Mas, bisa nggak buat laporan keuangan? Siap. Bisa mengaudit? Belum, Pak. Buat pajak? Belum, Pak. Jangan. Belum, baru semester 1, baru dapat laporan keuangan, terutama sebagai basic principle of accounting. Ya. Bisa membuat program? Belum, Pak. Jangan. Jangan ya malah pusing. Ya. Jadi masing-masing punya ranahnya, punya levelnya. Kemudian udah bisa melakukan keuangan, portion, bagian. Bisa menjelaskan bagian elemen laporan keuangan. Tadi kan ada 3 tadi. Lanjut, habis kas apa? Tadi masih ingat? Receivable, piutang. Tadi ada dijelaskan ada account receivable, non receivable, ada piutang dagang, piutang vessel, piutang karyawan, piutang banyak. Ya. Apalagi membahas masalah inventory persediaan. Itu di neraca semua. Kalau selama ini Anda kenal paling neraca, tapi sebelumnya namanya posisi keuangan, financial position sebetulnya. Ya, oke, nggak apa-apa. Ini materi-materi pokok yang hasil daripada kita belajar pengantar 1 tuh sesuatu yang harus pahami. Manual wajib, komputer lebih wajib. Kalau komputer harus ngerti 3 elemen komputer ya. Hardware, software, firmware harus paham. Klik OK, selesai. Klik OK, selesai. Nggak usah lama-lama. Itulah ngerti komputer, ngerti akuntansi, ngerti literatur bahasa Inggris. Harus cepat. Kerja harus cepat. Ya. Oke. Nah, untuk pengantar akuntansi ini kita kalau di kelasnya banyak menggunakan alat namanya tangan kita bergerak, menulis cepat, rapi, dengan kalkulator cepat, dengan HP cepat, apalagi dengan komputer merem, usahakan. Kerja itu cepat, biar cepat pulang, cepat bisnis yang lain, atau malah tidur istirahat, bagus. Ya, jangan lama kerja, nanti tunggu rapat lama bang. Belajar mulai sekarang harus cepat dan profesional. Recording and reporting, pencatatan dan pelaporan, terutama wal khusus laporan keuangan. Jasa dagang Anda semester ini lulus sudah keren banget bisa membuat laporan keuangan. Itu tujuannya luar biasa. Laporan keuangan aja ya, jasa dagang. Paham siklus akuntansi. Oke. Inilah namanya accounting cycle, siklus akuntansi. Cara-cara, langkah-langkah tahapan dalam menyusun laporan keuangan, prepare financial statement. Ini langkah-langkahnya yang akan kita lakukan semester ini nih. Ya. Pernah dengar ini ya, moga-moga istilah-istilah akuntansi ini wajib. Transaksi, ya transaksi tadi apa? Kejadian situasi yang memberi posisi keuangan. Kejadian situasi yang mempengaruhi posisi keuangan. Kalau kegiatan tidak mempengaruhi bukan transaksi. Transaksi itu deal or no deal, pihak satu dengan yang lain, pasti. Ya. Kemudian transaksi tadi di dokumen dengan baik, bukti-buktinya jangan lupa nanti kalau Anda berantakan manualnya, filenya diaudit nanti bahaya, audit oleh auditor. Mana buktinya? Tangkap polisi kalau nggak ada datanya, ya kan? Semua harus asip dengan baik. Manual bagus, komputer bagus, file datanya ngerti, namanya database. Ya, jangan sampai komputer hilang, fisik hilang, kebanjiran, jangan sampai. Ngetik backup, ngetik semua. Tapi jangan sok sibuk di belakang penuh file juga nggak bagus. Kalau meja itu bersih, nggak ada sok numpuk, sok sibuk tuh nggak ada. Semua tuh meja bersih sebaiknya. Kemudian semua ditata dengan baik, gitu. Diatur. Makanya ngetik tata kelola. Tata kelola itu banyak, ada GGG, GCG, GIG, GEG, ya kan? Good governance. Good government, tata kelola perusahaan. Good corporate governance, tata kelola perusahaan. Kalau tadi kan pemerintah, governance pemerintah, corporate mengenai masalah perusahaan. Good institute atau kampus lah,
tata kelola kampanye yang baik dan benar. Good environment, tata kelola lingkungan yang baik dan benar. Itu banyak ilmu yang disikapin. Tata kelola, semua dikelola dengan baik. Manajemen. Pertama, transaksi. Kemudian dicatat dalam jurnal. Nanti jurnal itu ada dua, general journal sama special journal. Itu nanti abaikan dulu. Ya. Habis jurnal diposting ke ledger. Posting itu memindah dari jurnal ke buku besar namanya posting. Ledger itu ada dua nanti, general ledger sama subsidiary ledger. Ya. Kemudian kalau manual ada namanya worksheet untuk menyusun trial balance, neraca saldo atau neraca sisa atau neraca percobaan. Ringkasannya, ya ringkasannya. Ada worksheet, kertas kerja atau neraca lajur. Kemudian di situ sudah balance sudah bagus, tolong jangan buat laporan, tapi perlu adjustment, penyesuaian. Kenapa? Pengakuan periode mana beban dan pendapatan dilaporkan. Artinya ada accrual, ada yang tertunggah, namanya accrual, perlu adjustment. Nanti adjustment seperti ada stock of name, ada depreciation, ada splash, itu perlu di adjustment. Kalau sudah disesuaikan namanya adjusted trial balance, neraca saldo setelah penyesuaian. Kalau itu mau di adjust trial balance tadi adalah unadjusted trial balance, tapi pakai neraca saldo sebelum penyesuaian boleh. Tapi kalau udah adjustment, namanya adjusting juga boleh, adjusted juga boleh, neraca saldo setelah penyesuaian. Baru boleh membuat namanya financial statement, laporan keuangan. Laporan keuangan itu nanti seperti ini, contoh. Ada income statement, laporan laba rugi, pernah dengar aja. Ya. Kemudian statement on equity, laporan ekuitas. Ekuitas, jangan modal. Modal boleh, tapi sebaiknya ekuitas. Kemudian ada financial position, laporan posisi keuangan atau balance sheet neraca, sebaiknya posisi keuangan. Ya. Kemudian cash flow, arus kas. Dan terakhir adalah mengenai note financial statement, catatan atas laporan keuangan. Itu yang dilaporkan, namanya laporan keuangan ending. Jadi laporan keuangan itu hasil pada proses akuntansi yang banyak tadi tuh, dari nomor 1 sampai 5, panjang lebar, semester 1 ini luar biasa basicnya. Makanya kalau nggak sakit minta sakit, ya jangan sok sibuk minta sibuk, masuk. Takutnya langkah 1 ada yang hilang, kamu bingung, terus marah-marah sama orang lain. Pak itu apa? Kemudian udah ada. Kalau nggak ada ya punya buku, atau nanya temannya. Jadi walaupun Anda cuti, izin, sakit boleh, tapi harus aktif. Kemarin ngapain, besok ngapain, nanya dong. Gitu loh. Ya, jangan sampai ketinggalan, karena akuntansi saling berhubungan. Dapat 3 karena ada 2 gitu loh. Dapat 2 karena 1. Beda dengan mata kuliah umum, nanti Anda boleh lah yang lain pemasaran atau apa, atau Pancasila terserah, nggak masuk, bisa chapternya nggak gitu-gitu terpek. Tapi kalau akuntansi kan dari posting ke trial balance, bayangin tuh kalau nggak masuk 1 kayak apa tuh. Makanya punya buku, nggak apa-apa, baca sini, belajar sini, nggak apa-apa. Minta sakit nggak masuk juga, atau sok sibuk juga nggak apa-apa juga. Tapi yang penting ngerti, namanya responsibility, tanggung jawab. Jangan nggak masuk mati suri, tetap responsif, aktif ya. Bapak ingat dari sekarang saya ingetin ya. Biar kita itu nggak ada miss masalah. Kemudian kalau udah melakukan keuangan, closing, jurnal penutup. Yang ditutup apa? Nah nanti tadi ada coak, tapi belum waktu, tapi yang Bapak gambarkan ada chart of account itu bagian atau kelompok perkiraan itu ada aset, liability, equity, aset, kewajiban. Sebenarnya aset juga aset Indonesia sih, ya. Liability juga liabilities. Kemudian untuk satu lagi ekuitas juga, jangan modal sebaiknya. Revenue pendapatan, expense beban. Nah, untuk yang 1, 2, 3 tidak di-close tuh aset, liability, equity, tidak close karena real, nyata. Setiap itu dilanjutkan. Nah, yang ditutup yang terakhir ini revenue sama expense, pendapatan beban baru di closing karena temporary atau sementara. Itu bedanya. Ya. Kalau udah susun jurnal closing, entries kan ada jurnal namanya, ada jurnal penutup, susunlah seperti yang trial balance sebelah kanan, post closing trial balance, ya, neraca saldo post closing, neraca saldo setelah penutupan, post closing neraca saldo setelah penutupan.
ya. Jadi tinggal akun-akun yang real, yang nominal tadi revenue expense sudah nggak ada karena sudah tutup periode ini sebagai laporan berapa pendapatan tutup, berapa total biaya tutup. Nah, sebelum masuk ke awal lagi transaksi di periode berikutnya, kalau ada reversing entry zona pembalik dari jurnal untuk bicara adjustment. Ini gambarannya dulu, accounting basicnya seperti ini, dan langkah-langkah ini akan dipakai, kita terapkan, kita praktekkan dalam nanti belajar per chapter nanti ke depan. Diharapkan masuk terus, diharapkan kalau tidak minta sakit, tidak minta sibuk. Tapi walaupun tetap boleh nggak masuk nggak apa-apa, yang penting ngerti diri aja. Ya matinya jangan sampai marah-marah kalau ketinggalan. Tapi dengan punya buku dan aktif tanya temannya, kemarin ngapain, pinjam catatannya atau apanya, boleh. Ya, oke. Mengenai ini ada pertanyaan nggak kira-kira? Atau tadi dari pembukaan ada aturan main nilai, pertemuan, atau nanti matematika, boleh? Silakan kalau ada. Ya. Ada pertanyaan nggak? Belajar. Kalau berharap nih Bapak di kelas ketemu semua masih harus aktivis. Makanya aktivis masih itu di kelas aktif, organisasi namanya aktivis. Di masyarakat aktif, tampilkan kita punya posisi dan kita orang yang punya nilai. Artinya nanti dengan biasa kita aktif dalam organisasi dan dimanapun, itu akan menjadi sesuatu ke depan. Karena di Indonesia kan organisasi pengaruh banget, kayak partai itu pengaruh. Kalau pengen menjabat di Indonesia, masuk partai kan, organisasi. Kalau enggak itu nggak bisa. Independen belum jalan Indonesia. Ya kan? Jadi menteri ya partai, dari bupati menteri, ada partai, gubernur partai. Kalau nggak organisasi gaul nggak bisa. Independen sendiri, kita jalan sendiri susah. Tunggangannya masih pakai partai. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan yang Bapak sampaikan di awal sampai pada accounting cycle yang nanti akan kita masuk chapter satunya belum, baru pendahuluan ini. Silakan kalau ada. Yang mana boleh? Ada nanya nggak ini? Takutnya, Pak, pakai komputer aja. Ya ngerti, Pak juga ngerti komputer walaupun satu-satu. Kalau Anda komputer, nanti kan ada juga aplikasi komputer, ada kan? Komputer akuntansi itu ada juga, tapi ngerti akuntansinya dulu. Ya. Accounting komputer akuntansi, artinya semua akuntansi masih komputer, baik dari basicnya, intermediate, advance, masukin semua. Mau laporan keuangan kayak, mau auditnya, mau pajak, masih komputer, ngerti nggak? Kan gitu. Nah, prakteknya nanti ilustrasinya di semua kampus sama. Jadi komputer akuntansi nggak belajar main, bukan begitu, tapi semua akuntansi masukkan dalam komputer. Main ngerti komputer dulu tadi, EDP, Electronic Data Processing, ada hardware, software, firmware dulu. Ya, kalau itu paham, baru accounting paham, komputer paham, kita matchingkan, kita sadikan satu. Ya, makanya contoh harus ngerti hardware, software, firmware. Software program itu juga banyak, software. Nah, komputer akuntansi nanti belajar contoh yang umum oleh dosennya, mungkin ada Mayut. Ya, ada contoh buat belajar, bukan buat kerja. Ada divisi accounting, ada SAP, ada Ekurat, ada Petri, ada OPJL, ada banyak program. Sampai ratusan banyak. Tapi buat acuan kita kerja, enggak hanya berpikir, oh akuntansi seperti itu untuk di komputer. Makanya semua otomatis itu integrate antara hardware, software, firmware. Karena kalau di komputer sudah klik yes, oke, ya batch itu otomatis integratednya otomatis. Jadi kita belajar manual ada, komputer ada oleh si komputer akuntansi. Nanti matukannya ada semester 3 biasanya itu. Ya, karena udah dapat pengantar akuntansi. Dengan dapat aplikasi komputer dipadukan dengan little pasti, karena semua program di komputer pakai istilah akuntansi, ya kan? Moga-moga nyambung dulu. Nanti pasti Anda nanya, Pak, kita pakai komputer. Ya ngerti, komputer Anda tahu lah. Tapi kan kita ngerti fondasinya dulu, ya. Ngerti pengantar akuntansi, ngerti audit, ngerti pajak, ngerti sistem akuntansi. Nah, itu baru bisa pakai komputer. Bagus. Jadi kita bukan ngerti pakai komputer. Komputer itu hanya alat yang ngatur kita kok. Ya. Yang ngatur kita. Kita pengen kerja cepat karena pakai komputer. Karena kenapa dibuat software program? Karena rutinitas terjadi setiap hari. Alangkah baiknya kalau pakai software atau program. Gitu maksudnya, kan itu namanya software program.
Kalau besok selesai nggak usah pakai komputer, pakai software. Makanya ada Siakat, ada program di toko, macam-macam itu kan karena tiap hari begitu-gitu aja, makanya buatkan program atau software. Itu cara berpikirnya. Nah, untuk perpustakaan, untuk misalnya warung-warung toko itu dengan laporan keuangan beda programnya, tapi cara berpikirnya sama, gitu ya. Breaks. Kita belum masuk materinya, baru break napas pembukaan untuk masuk ke chapter 1. Nah, chapter 1 ini Introduction to Accounting Business, itu yang pendahuluan dulu. Suara Bapak kedengaran ya, jangan sampai Cita malah. Hah? Kedengaran, Pak. Ya udah. Ada pertanyaan sebelum masuk bab 1? Ini chapter 1 atau bab 1? Introduction to Accounting and Business. Ya. Pendahuluan atau pengantar akuntansi dan bisnis. Nanti materinya apa sih? Pertama, kita topiknya dulu. Dari masing-masing chapter itu ada tujuannya. Masing-masing mata kuliah ada tujuannya. Begitu cara berpikirnya. Pasti. Tujuan mata kuliah kita adalah bisa membuat keuangan. Terus tujuan chapter 1 apa? Ini antara lain. Chapter 2 juga ada tujuan. Chapter 3 dan sebagainya itu ada. Masing-masing juga turunannya ada. Pertama, describe the nature of business and role of ethics and accounting in business. Dapat mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan sifat bisnis, dan peran kode etik dalam akuntansi dalam perusahaan atau dalam bisnis. Sifat bisnisnya apa, peran akuntansi di perusahaan itu apa. Yang kedua, dapat meringkas, sumaris, merekap, ya, pengembangan prinsip akuntansi dan berkaitan relation dengan praktiknya. Prinsip akuntansi itu ada bicara GIP dulu. Prinsip akuntansi harus going concern, harus unit entity, unit moneter dan sebagainya. Ya. Kemudian apa? Paham, rumus, state, pernyataan. Ini rumus namanya accounting equation, persamaan akuntansi. Jadi yang sudah belajar dulu di SMK sama itu ngerti dulu, nggak usah jauh-jauh dulu, biasa dulu lah, ngikutin yang baru-baru belajar, persamaan akuntansi dulu. A sama dengan L plus E, aset sama dengan liability plus equity, itu kalau Inggrisnya. Indonesianya aset sama dengan liabilitas plus ekuitas sama. Sebaiknya jangan harta sama dengan utang plus modal, itu jangan itulah, itu nggak enak. Kita bicara yang lebih tepat gitu loh. Dan definisi, define each element of the equation. Dan menjelaskan, mengartikan masing-masing each element, persamaan tadi kan ada A sama dengan aset kekayaan kita, harta gitu, dari kewajiban dan modal istilahnya atau pemilik atau ekuitas. Describe and illustration, ya, describe and illustrate. Dapat menjelaskan dan contoh transaksi bisnis. Wow, bagaimana transaksi bisnis dapat dicatat, ya, berkaitan dengan ada perubahannya dalam elemen tadi, aset sama dengan liability plus equity. Elemen dapat accounting. Jadi perubahan transaksi tadi kita belum menggunakan accounting siklus akuntansi, tapi menggunakan accounting equation. Persamaan dulu lah, biar tahu pengaruhnya. Ini berubah, yang sono berubah, ini bertambah, ini berkurang, ini bertambah, ini bertambah, gitu dulu basicnya. Dan akhirnya dapat mendeskripsikan, describe financial statement, laporan keuangan. Untuk apa? Nanti bicara bentuk perusahaan. Kalau jenis perusahaan kan ada service, merchandise, manufacture. Kalau bentuk perusahaan itu ada 3. Proprietorship, partnership, corporation. Tapi kita belajar yang proprietorship, perseorangan, pribadi dulu. Ya. Dan menjelaskan bagaimana hubungan dengan keterkaitannya. Inilah topik-topik tujuan belajar chapter 1. Ya. Bapak nggak mau banyak-banyak dulu, pengenalan dulu tadi. Nama Bapak Bambang Santoso, ngajar pengenalan akuntansi, dan bukunya tadi itu materinya seperti itu ke depan.
tatap muka tahu, penilaiannya tahu, ya. Siapa tahu minggu depan punya buku atau Bapak ngirim biasanya materinya jauh sebelumnya biar dipelajarin tuh pasti. Walaupun nggak punya buku nggak apa-apa, yang penting nyiapkan diri. Kalau rapat tuh udah punya bahan gitu loh. Jadi jangan sampai rapat pimpinan atau kemanapun Anda sebagai narasumber nggak punya, tapi jauh sebelumnya udah siapkan semua. Jadi waktu tinggal discuss, tinggal mengamatin, tinggal menelaah, ada instruksi itu bicara efektif waktu, ya. Karena ini kalau habis sudah tujuan ini kita bahas satu persatu gitu loh. Tuh, tujuan pertama ini kan tadi disebutkan sifat bisnis dan peran etik akuntansi dalam bisnis. Itu. Jadi satu-satu nih. Ya. Tapi sebelum masuk ini kita tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.